Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Ma'ruf Amin kembali melanjutkan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia. Setelah sebelumnya bertandang ke Kendari, Surabaya dan Pangkal Pinang, kali ini Ma'ruf Amin mendatangi kota Jambi untuk menyerahkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 pekerja atau ahli warisnya, dengan total santunan mencapai 1,8 miliar rupiah. Dalam kegiatan yang digelar di halaman rumah dinas Gubernur Jambi tersebut, Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Jambi Al-Haris dan Deputi Direktur Bepjam Sostek Wilayah Sumbaksel Eko Purnomo. Sebelumnya di Pangkal Pinang, Ma'ruf Amin bersama Direktur Utama Bepjam Sostek Anggoro Eko Cahyo juga menyerahkan manfaat serupa senilai 2,8 miliar rupiah. Manfaat yang diserahkan tersebut terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), serta beasiswa. Selain itu, Bepjam Sostek juga memberikan santunan dan alat bantu kepada pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Menurut data dari Bepjam Sostek, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan Mei tahun 2021 hingga Mei tahun 2022 di Provinsi Jambi senilai 617 miliar rupiah dengan jumlah kasus lebih dari 46.000. Selanjutnya penerimaan santunan program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan kepada 3 orang perwakilan penerima santunan, kepada Ibu Eli sebagai ahli waris Bapak Afrizal, disilakan. Kepada Ibu Mulyani ahli waris dari Bapak Gusto Mulyarno, disilakan. Kepada Bapak Rahimi, penerima jaminan kecelakaan kerja, disilakan. Selanjutnya penyerahan bantuan pembayaran klaim seluruh program BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi periode Mei tahun 2021 sampai dengan Mei 2022 dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial PKH sembako dan BLT minyak goreng di Provinsi Jambi yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterima oleh Gubernur Jambi. Jadi Bapak Ibu, saya persilakan untuk... Oh, sebulan sebut berapa sekarang? Sebulan. Senang nggak dapat itu? Senang dapat beasiswa? Senang ya? Alhamdulillah ya. Cita-citanya apa deh? Tadi sudah ditanya Om. Oh, jadi tentara hebat. Hebat. Kayak Bapak tentara tadi ya? Iya, luar biasa. Amin ya, kabul ya. Amin. Iya. Tapi ya, jadi hari tua dan jaminan pensiun. Di samping itu juga ada manfaat lainnya yang sudah kami berikan sampai dengan kurun waktu 1 tahun berjalan, yaitu beasiswa. Beasiswa kita sudah berikan sebesar 2,1 miliar. Dan sebagai informasi, seperti ini ya, misalkan tadi ini mendapat kita berikan maksimal 2 anak para pekerja. Kecelakaan kerja termasuk ya maksimal itu 100 ribu apa juga dua anak. Itu salah satu manfaat COVID pada akhirnya penyelenggaraan program yang ujungnya
adalah bagaimana menciptakan satu kemandirian ya, kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, sehingga tercipta produktivitas termasuk kemaslahatan bagi keluarga. Itu kurang lebih garis besar. Nah, kemudian momentum ini putaran keempat ya, putaran keempat dengan acara seperti ini, kota keempat, provinsi keempat. Dan komitmen pemerintah sangat mensupport dalam khususnya dalam implementasi Kepres 02/2021 untuk optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial. Demikian ya. Provinsi Jambi Pak, dari 1,8 miliar berapa kasus Pak yang diketahui? Dari 1,8 miliar ini 10 kasus yang kita simulasikan untuk JKT, JKK, PCS. Jadi kalau misalkan dia meninggal masih aktif, kita akan terjadi pakai oplos ya, palsu, alat batu. Itu juga bagian fasilitas santunan, alat batu kaca yang kita berikan laki-laki. Ibu baik itu di sektor swasta, baik itu partisipasi yang sifatnya kemandirian maupun kepemilikan dalam bentuk katakanlah seperti CSA. Dan kita harapkan pada ujungnya nanti semua masyarakat pekerja punya kemandirian dalam mengimplementasikan lingkungan sosial ini untuk kinerja produktif dan hidup yang lebih baik. Oke, izin Pak sambil ngobrol aja. Ya, hari ini kami menyerahkan lagi santunan bersama Bapak Wakil Presiden di Jambi setelah sebelumnya kemarin di Pangkal Pinang, sebelumnya juga di Surabaya dan di Kendari. Di Jambi hari ini kita menyerahkan sebesar 1,8 miliar, di mana Pangkal Pinang sebelumnya ada 2,8 miliar, sehingga ada 4,6 miliar yang diserahkan untuk Pangkal Pinang dan Jambi. Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko, keluarga dan ahli warisnya akan mendapat santunan dari program JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Dan bagian ter-PHK mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Kami juga memberikan santunan beasiswa bagi anak-anak dan juga bantuan alat bantu bagi peserta yang membutuhkan alat bantu karena akibat kecelakaan kerja. Penyerahan santunan ini wujud negara hadir melindungi para pekerja. Dan sesuai dengan Inpres nomor 2/2021, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada semua kementerian lembaga untuk mengoptimalkan jaminan sosial tenaga kerja, di mana memastikan para pemberi kerja, para pekerja terlindungi dengan jaminan sosial tenaga kerjaan. Di Jambi, kami memberikan sebesar 617 miliar untuk selama setahun, dari Mei ke Mei, untuk 46.000 kasus dan 2,1 miliar untuk beasiswa pendidikan. Target kepesertaan tentu saja guru, tenaga kependidikan, non-ASN, petani, dan nelayan, juga pekerja rentan. Ini menjadi target kami untuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan. Melihat begitu besarnya manfaat bagi peserta BPJS Sostek, maka kami menghimbau para pekerja, para pemberi kerja untuk ikut serta dalam program BPJS Sostek. Kita lihat dari Provinsi Jambi dan Bangka Belitung cukup besar manfaatnya. Tentu saja ini untuk peningkatan produktivitas pekerja dan juga kesejahteraan bagi keluarga para pekerja yang ditinggalkan.